Hai PCC, selamat datang semuanya ke ibadah online kita pada hari ini, saudara. Saya percaya Anda semua sudah pun siap di rumah kita masing-masing untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Ya kan saudara? Benar, saya percaya itu saudara. Dan mari saudara, saat ini saya sambut semua daripada jemaat IPCC Summit. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Begitu juga dengan Excel Point Kuching. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saat ini. Dan juga semua yang dari Penang saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tinggikan nama Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama saudara, saat kita berikan tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama saudara, kita masuk dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Kita tinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku diberi kuasa, Raja mulia menaklukkan musuh. Di mana saudara? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita IPCC. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, katakan, ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari IPCC, sama-sama kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama deklarasikan kemenangan Yesus saudara di kayu salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari katakan dengan iman, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari PCC berikan sorak-soraimu.
lagi Raja kita, Raja kemenangan, Yesus namanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai saudara. Mari deklarasikan kemenangan Yesus bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita percaya apa yang telah Yesus perbuat di kayu salib bagi kita semua saudara. Sekali untuk selama-lamanya kita telah ditebus dan jadikan sebagai kebenaran Allah kita. Haleluya. Sungguh luar biasa saudara kasih karunia Tuhan bagi kita. Mari jemaat IPCC kita menyembah Dia terus. Pada pagi hari ini saudara, kita tinggikan nama Yesus karena besar perbuatannya saudara. Sungguh nyata kuasanya bagi kita saudara. Makasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Mari katakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari PCC kita sembah Dia, kita tinggikan nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya. Sungguh besar, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari PCC, angkat suaramu, angkat hatimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh
PCC, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari PCC angkat suaramu, sembah Yesus. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Kaulah Raja kemuliaan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, kami tinggikan Engkau, Yesus, selamanya. Terima kasih Bapa, lebih dalam lagi. Dalam roh dan kebenaran, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus. Bertatalah Tuhan atas pujian umat-Mu. Kau layak Tuhan disembah, ditinggikan selamanya. Terpujilah Engkau, Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, sama-sama, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi PCC, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, menyembah-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Itulah satu-satunya kerinduan kami dalam hidup ini Bapa. Bapa, karena kami tahu dalam pujian dan penyembahan Allah bertakhta, Yesus bersemayam di tengah-tengah puji-pujian umat. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami percaya Kau senang mendengar pujian umat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, biar selama-lamanya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah siap menyembah Allah kita, mari sama-sama katakan amin, amin, amin.
Haleluya saudara. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi, pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Hai IPCC, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan menyertai Anda semua. Selamat datang sekali lagi ke kebaktian online gereja kita, Excel Point Community Church. Kami sangat bersuka cita karena Anda dapat menyertai kami pada hari Minggu ini. Kami yakin dan percaya saudara Anda pasti akan diberkati karena Tuhan Yesus mengasihimu dan ada di dalammu. Sekiranya Anda menyertai kami di sini buat kali pertama, kami ingin Anda tahu bahwa Anda berharga dan kami ingin berkoneksi dengan Anda. Sila hantar message Anda ke live chat kami pada masa sekarang, atau Anda boleh berhubung dengan kami melalui laman web IPCC, Instagram atau Facebook, dan kami akan menghubungi Anda. IPCC yang dikasihi, berikut merupakan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pertama saudara, kebaktian online sungguh mengagumkan apabila kami dapat tahu ramai jemaat IPCC yang bergabung dan berdoa bersama dalam kebaktian doa online kita yang lalu. Oleh itu, sertailah kami sekali lagi dalam ibadah doa ini pada 29 April, yaitu Rabu depan jam 8 malam, di mana kita terus berdoa bersama dan mencari Tuhan. Yang kedua saudara, bantuan makanan bagi jemaat. IPCC, kami mendapat tahu ada kemungkinan di antara Anda mengalami masa yang sukar pada waktu ini. Kami mendapati ada syarikat dan kilang yang ditutup operasinya atau mengurangkan sebagian gaji pekerja mereka. Dengan itu, kami IPCC ingin Anda tahu bahwa IPCC sebagai sebuah gereja, kami mengasihi Anda dan kami ingin menolong Anda semampu kami. Sekiranya Anda menghadapi masalah dan memerlukan bahan makanan, jangan segan untuk menghubungi Pastor Alex, saya sendiri, atau RC ya. Saat ini Anda boleh melihat nombor handphone kami di skrin Anda. Sila dengan segera ambil gambarnya ya, dan harap maklum. Dan saudara, saat ini saya percaya kita sudah siap untuk memberi. Mari IPCC, apakah Anda sudah siap untuk menyembah Yesus dengan pemberian Anda hari ini? Sambil Anda menyiapkan handphone atau tablet Anda untuk memberi, Anda akan melihat butiran akaun IPCC di skrin Anda ya. Anda boleh memberi dengan beberapa cara berikut. Pertama, secara perbankan online. Kedua, e-wallet menggunakan aplikasi Touch and Go. Ketiga, sekiranya Anda menulis cek, sila buat bayaran kepada Excel Point Community Church. Dan yang terakhir, nomor 4, Anda boleh memberi melalui mesin ATM. Di sini saudara, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua IPCC atas pemberian Anda yang berterusan kepada dana health COVID kita. Keperluan dana ini telah meningkat selama seminggu yang lalu. Kami telah mendapat lebih banyak panggilan telefon dari komuniti orang miskin yang sangat memerlukan bantuan makanan. Jika Anda ingin memberi dari dana health COVID IPCC, atau Anda mau jadi berkat pada mereka saudara, Anda boleh melakukannya dengan pemindahan wang Anda secara online dan menyatakan sebagai pemberian health COVID, dan kami akan menggunakan dana tersebut untuk membantu mereka yang memerlukan. Mari kita menyembah Yesus dengan pemberian kita bersama. Saat ini saya undang semua kita untuk berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin dalam doa saudara. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau merupakan gembala kami yang agung dan baik. Takkan kekurangan kami Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masalah Tuhan, ada kemeruduman ekonomi Tuhan, ada kesukaran Bapa, ada banyak kilang yang ditutup Tuhan dan sebagainya. Kami percaya, kami tetap melihat kepadamu Yesus sebagai sumber kami. Mari Tuhan berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi pada hari ini. Kiranya pekerjaan mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, studi mereka diberkati Tuhan. Bapak, kami serahkan segenap pemberian ini dalam tangan-Mu,
Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, sambil saudara memberi, mari dengarkan sebuah lagu persembahan dari rumah-rumah oleh jemaat IPCC kita. Dipersilakan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Manis kau dengar dan hatiku bersuka kepadamu. inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua, selamat datang ke Ibadah Raya IPCC. Puji Tuhan kita dapat ketemu dengan kalian semua dalam cara saluran online ini. Ya, saya sudah memang sangat merindukan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, karena sudah lebih sebulan kita tidak bertemu, mengenali satu sama lain dengan lebih akrab seperti dulu. Tapi saudara-saudari, jangan khawatir, tidak lama lagi saya pasti kita akan semua dapat bertemu di gereja lagi. Jadi saudara, pada hari ini saya sangat bersyukur karena ada seorang teman yang akan membawa firman Tuhan buat kita semua. Dan dia adalah orang yang pasti saudara kenal dan sangat menghormati dan pernah memberkati IPCC banyak kali, yaitu saudara Pastor Daniel Tan. Dan Pastor Daniel Tan adalah gembala senior di gereja SIB Life di Kuala Lumpur. Dan saya sangat bersyukur karena Pastor Daniel Tan adalah seorang pribadi yang punya hati yang sangat besar untuk melihat bangsa-bangsa di Malaysia dijangkau, dan juga saudara untuk menolong anak muda di Malaysia dibangun dalam pemuridan yang mantap dan teguh. Dan puji Tuhan karena hati Pastor Daniel Tan
yang mau menjangkau anak muda sehingga hari ini gerejanya tetap meledak dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa dan menjangkau lebih banyak anak muda di kota Kuala Lumpur itu. Dan juga di tempat-tempat lain mereka sudah mula menjangkau dan membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita tepuk tangan dan sambut Pastor Daniel Tan untuk membawa firman Tuhan. Shalom IPCC, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga saudara semua sehat dan masih bersemangat mengasihi Yesus, ya. Amin. Nah, terima kasih kepada Pastor Sam, jutaan terima kasih kerana memberi saya kesempatan ini untuk melayani IPCC bagi kebaktian pagi ini. Meskipun saya jauh di KL, tapi ini memang sesuatu yang sangat teruja. Saya excited sebab kali pertama saya terima undangan untuk pelayanan berkhotbah melalui video online sebenarnya. Jadi saya sangat-sangat tersentuh dan juga teruja untuk mengongsikan firman Tuhan kepada kita semua pagi ini. Dan gereja kami di SIB Live kirimkan salam kasih mereka untuk saudara semua di IPCC. Dan saya berharap firman Tuhan pagi ini akan memberkati kita semua walaupun melalui video online ini. Saya percaya hadirat Tuhan, Roh Kudus akan menjamah hati kita semua, tidak kira di mana kita berada. Amin. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita pejam mata. Bapa kami di syurga, kami bersyukur kepada-Mu, ya Bapa, sebab Engkau yang baik dan Engkaulah yang setia. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah ia berkesudahan, dan tidak pernah, ya Allah Bapa, Engkau gagal melakukan setiap pernyataan janji-Mu. Oleh sebab itu, kami ada kepastian keselamatan dan perlindungan di dalam kasih karunia Engkau, ya Bapa. Meskipun umat manusia sedang menghadapi suatu krisis yang besar pada masa ini, wabak virus COVID yang tersebar luas di seluruh dunia. Namun Bapa, kami di syurga, kami percaya Engkau tetap setia kepada firman-Mu, dan tiada apapun yang ada di luar jangkaan Engkau, ya Bapa. Oleh itu, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Biarlah kerajaan-Mu yang datang, dan kehendak-Mu dijadikan di bumi seperti di syurga. Jadi pagi ini Tuhan, kami serahkan jiwa kami, hati kami, minda kami kepada-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, supaya apabila kami mendengar firman-Mu yang hidup, ia akan menimbulkan iman dan memperkuatkan lagi iman kami. Roh Kudus, Roh kebenaran, kami berserah kepada pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Tidak kira di mana setiap jemaat-Mu berada sekarang mendengar khotbah ini, saya percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Roh kebenaran akan menjamah setiap hati kami dengan firman Tuhan yang hidup, dan seterusnya memberkati kami dan lebih memperkukuhkan lagi kehidupan rohani kami Tuhan, terutamanya buat waktu sekarang, isu yang kami sedang hadapi di seluruh dunia ini. Jadi Tuhan, kami serahkan masih dalam tangan-Mu. Sekali ini kami ucap syukur dan telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang semua kita kasihi. Semua katakan amin. Nah, saudaraku, hari ini khotbah yang saya ingin sampaikan bukanlah khotbah biasa yang 3 poin dan sebagainya, tapi hari ini adalah ada suatu pernyataan profetik yang Tuhan telah memberikan kepada saya masa saya berdoakan untuk isu yang sedang melanda umat manusia di dunia ini. Tuhan telah memberi saya satu pernyataan profetik, mulanya dari Yohanes 1. Beberapa ayat yang saya baca itu, Tuhan membuka mata saya melihat dan telah meletakkan pernyataan profetik ini yang saya ingin sampaikan, yang sesuai untuk waktu kita sekarang. Dan pada penghujung khotbah ini, yang saya inginkan saudara semua sama-sama kita
sebut satu pernyataan profetik yang sangat sederhana, tapi suatu yang sangat luar biasa dari firman Tuhan, supaya kita menyatakan firman Tuhan ini sebagai satu pernyataan profetik untuk seluruh Malaysia, terutamanya termasuk Indonesia, saudara yang dari Indonesia dan juga seluruh dunia ini. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1, mulai dari ayat 1. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita perhatikan saudaraku, dalam 6 ayat, yang dari ayat keempat sehingga ayat ke-9, hanya 6 ayat saja sudah ada 7 kali sebutnya perkataan terang. Kalau kita perhatikan, maksudnya perkataan terang itu sangat penting, begitu penting sekali, yang kita harus memberi tumpuan perhatian. Dan apabila saya membaca itu, Tuhan membuka mata saya melihat sesuatu yang luar biasa yang saya mau sampaikan hari ini. Nah, sebenarnya seperti oksigen, yang dimana kita menghidup oksigen, kan? Oksigen sangat penting bagi paru-paru. Seperti mana oksigen sangat penting bagi paru-paru, demikian juga terang kepada mata, saudaraku, kan? Nah, kalau tidak ada oksigen, tidak ada gunanya paru-paru kita. Betul? Sama juga kalau tidak ada terang, tidak ada gunanya mata kita sebenarnya. Ya? So, kalau kita lihat bagi mangsa virus COVID, sebenarnya apakah masalah mereka? Masalah mereka adalah masalah untuk bernafas, di mana paru-paru diserang oleh itu virus yang menyebabkan mereka susah untuk bernafas, untuk menerima, menghidup itu masuk oksigen. Sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan, saudaraku, di mana adanya mata tapi tidak ada terang. Coba kita pikirkan, dalam 4 bulan yang lepas ini, seperti kegelapan mengelilingi atau menyelubungi seluruh muka bumi kita ini. Saudaraku, sebenarnya kita berada di dalam, apabila kita berada di dalam kegelapan dalam jangka masa terlalu panjang, sebenarnya ia akan menghasilkan kesan yang negatif. Apabila seseorang berada dalam keadaan yang tidak ada cahaya, sebenarnya bagi masa yang terlalu lama, terlalu panjang, ia akan mengakibatkan suatu kesakitan emosi, dipanggil depresi atau depression. Sebagai contoh, bagi penduduk yang mereka tinggal di negara barat, contohnya ada satu tempat nama dia Oregon, dan juga seperti di negara Washington ataupun selatan negara England, di mana tempat itu banyaknya awan-awan, selalunya ada awan, dan cuaca mereka sangat banyak berkabut sebenarnya, atau foggy dalam bahasa Inggris. Nah, dalam jangka masa yang panjang bagi orang yang berada di keadaan begitu, peluang untuk mereka dijangkiti atau kena itu depresi adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan di tempat yang lain. Nah, orang yang hidup di tempat yang cuacanya bersalji, selalunya bersalji, mereka selalu terpaksa tinggal di dalam rumah, jarang mereka dapat keluar dari rumah, dan orang seperti begitu lebih senang mengalami depresi juga sebenarnya, ataupun kita panggil dia kemurungan, murung, right? Sebenarnya ada satu istilah saintifik. Istilah itu dalam bahasa Inggris adalah
seasonal affective disorder, alright, ataupun BM kalau saya buat terjemahan, gangguan afektif bermusim. Gangguan afektif bermusim. Dalam bahasa Inggris SAD, sad, sedih, right? Dari segi akronim dia pun, singkatan dia pun juga sudah sedih kan, sad. Nah, sebenarnya orang yang ada masalah sad ini, bagaimana mereka dirawat? Mereka dirawat dengan letakkan mereka masuk ke dalam satu bilik, nama dia bilik matahari. Itu nama dia, right? Bilik matahari, di mana mereka akan melalui satu terapi, nama dia terapi cahaya sebenarnya, alright? Light therapy is called dalam bahasa Inggris, di mana cahaya di dalam bilik itu akan meniru cahaya matahari sebenarnya. Dan tujuannya adalah cahaya matahari itu dapat mengurangkan penghasilan hormon melatonin di dalam tubuh mereka itu. Apakah itu hormon melatonin sebenarnya? Hormon melatonin, tugas utama dalam tubuh kita semua adalah untuk mengawal kitaran, dipanggil kitaran malam dan siang. Maksudnya, itu kitaran bila kita tidur, bila kita bangun. Right? Itulah hormon yang dihasilkan dalam tubuh kita. Kalau lebih banyak melatonin, lebih kita rasa mau tidur sebenarnya. Kalau lebih kurang dia melatonin, kuranglah kita mau rasa tidur. Jadi apabila adanya cahaya, terutama cahaya matahari, ia akan membuat kita kurang itu melatonin. Sebab itu pada siang hari kita bangun. Ya, itulah tujuan melatonin utama dia. Nah, saudara pun kita pikirkan, jika cuaca dan cahaya boleh menyebabkan kesan yang negatif kepada tubuh kita. Cuba kita bayangkan dalam 4 bulan yang lalu itu, isu COVID ini, masa kita baca berita, kalau saudara baca berita di dunia, berada tempat, banyaknya orang kita lihat mereka mengalami kedukaan, kemurungan, ketakutan, dan sebagainya. Seolah-olah kegelapan menyelubungi seluruh dunia ini. Kalau kita baca berita, mana-mana saja berita yang kita baca, memang kita sedang menghadapi, dunia sedang menghadapi kemelesetan ekonomi. Or we call it global recession, kemelesetan ekonomi global. Sehingga ada ramai pakar, analis ekonomi, mereka buat jangkaan bahawa kemelesetan ekonomi global ini mungkin akan sampai tahap seperti yang terjadi di 1930-an, iaitu global the Great Depression dipanggil dia, ataupun depresi yang hebat. Itu nama masa itu, yang dimana kemelesetan ekonomi global yang begitu terus sekali, dia dipanggil dia the Great Depression, depresi yang hebat. Nah, ada satu surat kabar yang dinamakan Guardian News, boleh dibaca online, tapi ini bahasa Inggris. Pernah mereka menerbitkan suatu artikel yang berkenaan itu depresi yang hebat pada tahun 1930-an. Dan inilah yang mereka letak tajuk untuk artikel itu. Dia berkata 1930-an adalah zaman kemanusiaan yang paling gelap. Wow, zaman kemanusiaan yang paling gelap. Adakah Anda memberi perhatian? Adakah Anda memberi perhatian? Paling gelap, zaman kemanusiaan yang paling gelap. Nah, saudaraku, apabila saya membaca artikel ini dan juga membuat pemerhatian perkembangan krisis COVID ini, ia mengingatkan saya firman Tuhan di Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 10 ayat 21 hingga 23. Apa yang terjadi sebenarnya, di mana Tuhan dia perintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyelamatkan mereka daripada perbudakan di Mesir. Dan kita tahu Firaun tidak membenarkan mereka pergi, dan Tuhan telah mengenakan Mesir 10 tulah
Dan salah satu tulah itu dipanggil tulah kegelapan, the plague of darkness dalam bahasa Inggris, tulah kegelapan. Dan sama kita lihat apa yang terjadi di tulah kegelapan itu, ya. Di Keluaran 10 ayat 21 berkata, datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Wow, begitu gelap sekali sehingga orang dapat meraba gelap. Pernahkah saudara meraba gelap? Maksudnya kamu boleh sentuh itu gelap. Maksudnya kegelapan itu begitu terus sekali sehingga kamu dapat merasakan, sehingga kulit tulang kamu pun dapat merasakan itu. Dia lebih daripada kegelapan dari segi fisikal, tapi kegelapan saya boleh merasakan itu kegelapan spiritual juga, ya. Dan ayat ke-22 berkata, datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Seluruh tanah Mesir, saudaraku, seluruh tanah Mesir gelap. Kita terus baca ayat 23, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Maksudnya orang yang di sebelah kamu itu pun kamu tidak melihat dia itu. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Maksudnya mereka tidak dapat keluar seperti kita di dalam perintah kawalan ini, di mana kita tidak dapat pergi kemana-mana secara bebas, kan? Begitu terus sekali kegelapan itu. Dan ini bahagian yang sangat menarik. Firman Tuhan berkata, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wih, bukankah orang Israel berada di Mesir masa itu? Tapi firman Tuhan kata, seluruh Mesir tergelap. Tetapi hanya bagi orang Israel saja yang ada terang di tempat kediamannya. Nah, persoalannya kenapa? Di manakah orang Israel berada masa itu? Kalau kita baca beberapa ayat sebelum itu, di Keluaran 9 ayat 26 berkata, mereka sebenarnya berada di tanah Goshen, saudaraku. Orang Israel masa itu berada di tanah Goshen. Nah, apa tempat Goshen ini? Bilakah tempat Goshen diperkenalkan di firman Tuhan ini? Tempat Goshen itu di Mesir sebenarnya. Sebenarnya pertama kali dia disebut di Kejadian 45, di mana kita kenal Yusuf, kan? Yusuf telah dijual oleh abang dia sendiri ke perbudakan, alright? Slavery, dia dijual pergi ke Mesir. Dan kalau kita baca firman Tuhan, panjang cerita dianya. Apa yang saya mau bawa kita tumpang perhatian kepada satu ayat di mana Yusuf dia kongsikan kepada brothers dia, saudara dia, masa dia berjumpa dengan mereka, masa itu dia sudah menjadi Perdana Menteri Mesir masa itu. Dan ini yang dia dikatakan di mana Tuhan berkata kepada dia. Nah, dia cakap begitu di Kejadian 45 ayat 10. Tuhan bercakap dengan Yusuf, engkau, Yusuf, akan tinggal di tanah Goshen. Ini pertama kali perkataan Goshen diperkenalkan di firman Tuhan, ya. Dan akan dekat kepadaku. Boleh saya ulang sekali lagi. Kita lihat, engkau, Yusuf, akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepada aku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Wah, maksudnya seisi keluarga termasuk kemilikan kamu semua itu tinggal di Goshen, Yusuf, di mana ia adalah dekat kepada aku, Tuhan bilang. Ayat 11 berkata, di sanalah aku memelihara engkau. Wow, di Goshen lah Tuhan akan memelihara engkau, saudaraku. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Di manakah tempatnya Yusuf akan dapat kepastian keselamatan dan di mana adanya segala di pemeliharaan oleh Tuhan adalah di Goshen. Di sanalah Tuhan bilang, aku memelihara engkau, Yusuf. Goshen, kenapa tempat ini special, unik? Perkataan Goshen maksud dia adalah mendekati. Dalam bahasa Inggris, drawingnya mendekati. Di mana maksudnya di tempat mereka kita berada itu bukan semata-mata tempat kediaman, tempat tinggal, tapi rumah kita itu lebih daripada tempat kediaman. Dia mesti menjadi satu tempat di mana kita mendekati Tuhan, saudaraku. Goshen, ya, seperti tempat biasa, tempat tinggal dan rumahnya, tapi keunikan nama Goshen adalah di mana seperti Tuhan sebut, disitulah tempatnya Yusuf
dekat kepada Tuhan. Jadi saudaraku, tempat yang rumah kita berada sekarang bukannya kediaman saja. Jangan kita lihat tinggal rumah, stay at home. Kita mesti lebih daripada stay at home. Jadikan tempat kamu itu, rumah kamu itu adalah seperti Goshen, tempat di mana kamu mendekati Tuhan, saudaraku. Nah, kalau saya mau aplikasikan Keluaran 10 dan juga Kejadian 45 yang kita telah baca sebelah tadi itu kepada diri kita, kita aplikasikan firman Tuhan kepada diri kita. Mungkin saya akan gabung dia. Ini cara saya akan sebut dia ayat firman begini ya. Tetapi ya, kegelapan di seluruh Mesir, tetapi pada semua orang yang mengikuti dan mendekati Yesus. Pada semua orang yang mengikuti dan mendekati Yesus, ada terang di tempat kediamannya. Amin. Pada semua orang yang mengikuti dan mendekati Tuhan Yesus, ada terang di tempat kediamannya, saudaraku. Ya, kalau saudara mengikuti Yesus, saudara mendekati Tuhan Yesus, di tempat kediaman kamu akan dapat terang. Meskipun di luar sana semua itu gelap gulita, saudaraku. Firman Tuhan berkata di Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata begitu, Akulah terang dunia. Wow, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, inilah aplikasi kita. Para semua orang yang mengikuti Yesus ada terang di tempat kediamannya. Wow, Tuhan Yesus bilang, aku ni terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kalau saya mau tambah lagi, aku adalah terang dunia. Barang siapa mendekati aku, seperti mana di Goshen itu, mendekati aku, Tuhan bilang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bagaimana pula kita sebut begini, barang siapa takut akan namaku, Tuhan bilang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sebentar ibadah pastor, dari mana kau dapat takut akan namaku? Nah, inilah pernyataan profetik. Masa saya berdoa dan mengkaji firman Tuhan ini, Tuhan membuka mata saya melihat sesuatu yang luar biasa. Pernyataan profetik yang saya mau sampaikan kepada kita, yang saya mau kita juga sampaikan pernyataan profetik ini kepada seluruh Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia. Di Maliaki pasal 4 ayat 2, saudaraku. Apa firman Tuhan bilang? Tetapi kamu yang takut akan namaku. Wow. Barang siapa yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya maksudnya matahari, saudaraku. Matahari ya, biasanya dalam bahasa Malaysia kita panggil dia matahari. Surya kebenaran, sebenarnya itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Surya kebenaran adalah dalam bahasa Inggris Sun of Righteousness. Alright, mana adanya matahari kebenaran kan? So ini adalah satu istilah yang spesial yang dimana sebenarnya adalah berkaitan dengan Yesus. Itu anak Allah, dia adalah terang dunia. Sun, S-O-N, anak of righteousness. Dengan kesembuhan pada sayapnya akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, maksudnya anak Allah, terang dunia ini akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, adanya terjemahan yang berkata sinaran. Nah, kenapa pula ada sayap kan you bilang kan? Matahari ada sayap. Sebenarnya kalau kita lihat itu sinaran matahari, dia seperti satu bentuk sayap kan kalau kita perhatikan. So itu maksudnya sayap dia luas, dia buka. Sebenarnya dia merujuk kepada sinaran matahari itu. Seluruh dunia sekarang sangat memerlukan kesembuhan. Dari segi fizikal kesembuhan, penyakit isu, virus. Juga dari segi emosi, banyaknya hal-hal isu mental, isu emosi yang sedang berlaku di dunia yang diakibatkan oleh isu wabak virus ini. Perlukan kesembuhan. Seluruh bumi ini sangat memerlukan kesembuhan sebenarnya, pemulihan sebenarnya. Kita lihat
kecemaran berlaku yang sangat teruk sekali, pollution, ya, dan juga termasuk binatang liar juga. Kita tahu bahawa COVID virus ini kemungkinan sangat besar dia puncanya dari binatang liar yang dimana manusia pergi makan binatang liar ini sesuka hati. Dan saya percaya mungkin binatang liar inilah yang mungkin mereka rasa kami juga perlukan kesembuhan, sebab manusia tidak memberi kami peluang untuk hidup dan sebagainya, ya. Dan juga bagaimana pula hubungan di antara negara-negara. Banyaknya negara yang mereka ada isu berkonflik dan sebagainya. Wow, mungkin masa ini kita perlu proklamasikan kesembuhan bagi semua hubungan di antara negara, hubungan di dalam keluarga kita, hubungan antara satu sama lain, jemaat Tuhan, termasuk juga isu diskriminasi yang sedang berlaku, perlukan itu kesembuhan. Saya difahamkan beberapa tempat di dunia ini, terutama di barat, mereka sekarang ada diskriminasi terhadap orang Asia, terutamanya orang Cina. Ini semua perlu kesembuhan. Ekonomi kita di seluruh dunia perlu kesembuhan. Dan apakah caranya? Surya kebenaran, the sun of righteousness akan terbit. Apabila matahari terbit, saudaraku, wow, matahari terbit, cahaya akan menerangi. Wow, kesembuhan pada sinarannya akan menembusi segala pelusuk dunia ini. Luar biasa, menembusi seluruh negara, Malaysia, Indonesia, dan seluruh dunia ini, saudaraku. Amin. Akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sinarannya. Amin. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi itu, dia kata begitu di Malaki. Kamu yang takut akan namaku, kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran. Nah, saudaraku, mungkin persoalan yang kita bertanya adalah, adakah sinaran kesembuhan itu hanya untuk mereka yang takut akan nama Tuhan, saudaraku? Orang yang tidak takut akan nama Tuhan, tidakkah mereka akan menerima kesembuhan, sinaran kesembuhan itu? Nah, saya berdoa, saya minta Tuhan untuk memberi saya pencerahan pasal ayat ini. Dan Tuhan memberi saya pencerahan yang luar biasa. Saudaraku, apabila kita pikirkan, apabila matahari bersinar, matahari bercahaya, bersinar, sinaran dia, sinaran matahari akan menjalar luas sekali, luas. Dia tidak akan berhenti atau dia pilih siapakah yang dia akan sentuh, betul tidak? Dia tidak akan, sinaran itu dia akan terpancar. Dia tidak jadi, oh ini ya orang tidak takut Tuhan, saya akan mengalap dia pergi ke, tidak. Dia akan terus memancar saja. So, sama juga, saudaraku, apabila kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, takut akan Tuhan, takut akan nama Tuhan, dan kerana kita takut akan nama Tuhan, surya kebenaran, janji firman Tuhan di Malaki ini, surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sinarannya ke atas seluruh bumi. Setiap jiwa, tidak kira siapakah mereka, oleh kerana umat Tuhan takut akan nama dia. Amin. Apabila surya kebenaran menerangi di dalam ke dalam kegelapan, ada dua perkara yang terjadi yang Tuhan, yang terang itu akan lakukan. Yang pertama, terang itu akan menghapuskan kegelapan. Yohanes 8:12 yang kita baca sebentar tadi, maka Yesus berkata pula kepada orang baik itu, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Nah, maksudnya saudara, mungkin saudara tidak dapat melihat, mungkin saudara ada di dalam situasi yang gelap, macam di dalam terowong. Mungkin saudara kata, aku tidak melihat cahaya di hujung terowong langsung. Tidak tahu bilakah saya akan keluar dari situasi kegelapan ini. Tapi saudaraku, barang siapa yang mengikut Yesus, tidak dia akan berjalan dalam kegelapan. Tidak engkau akan hidup dalam kegelapan. Sebab setiap
saat setiap jalanmu itu, setiap langkahmu itu penuh dengan terang Tuhan, saudaraku. Surya kebenaran akan menghapuskan segala kegelapan di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan di Yohanes 8:12 tadi yang kita baca tadi itu, yang bahagian pertama ia sebut begitu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Maksudnya, sebelum itu dia sedang berkata-kata. Sekarang dia berkata pula. So, maksudnya ada sesuatu yang menyebabkan Yesus buat proklamasi ini bahwa dia adalah terang dunia. Kalau kita baca, sebenarnya konteks dia ataupun latar belakang bagi ayat ini adalah dari Yohanes pasal 7 sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 7, sebenarnya masa itu firman Tuhan berkata, orang Yahudi sedang meraihkan satu perayaan namanya Hari Raya Pondok Daun yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka meraihkannya setiap tahun di Imamat 23 itu. Firman Tuhan yang perintahkan mereka itu. Jadi bagi orang Yahudi memang setiap tahun mereka meraihkan Hari Raya Pondok Daun. Nah, Yesus pun menyertai bersama sebenarnya. Tapi kalau kita baca di ayat 14 Yohanes pasal 7, firman Tuhan berkata, waktu pesta itu sedang berlangsung, maksudnya dia setengah jalan itu pesta itu, Yesus masuk ke bait Allah. Alright, pesta itu adalah merujuk ke Hari Raya Pondok Daun, di mana kita boleh lihat di ayat kedua pasal 7 Yohanes itu. Nah, sebenarnya Hari Raya itu berlangsung selama 8 hari sebenarnya ya. Ia adalah satu perayaan untuk merayakan musim penuaian dan juga terutamanya di mana mereka mengingatkan apa yang Tuhan telah lakukan masa mereka, moyang mereka, masa di padang gurun selama 40 tahun. Nah, pada waktu malam, di dalam 8 hari, mulai malam pertama, imam akan menyalakan tiang api besar yang sangat terang sekali. Idealnya adalah sesuatu peringatan di mana mereka mengingatkan tiang api yang Tuhan gunakan untuk menuntun mereka masa mereka di padang gurun. Pada waktu malam, Tuhan sediakan tiang api bagi mereka pada waktu malam di tempat padang gurun itu. Nah, tapi isu masalah dia adalah begini, saudaraku. Kalau kita baca firman Tuhan, tidak pernah sekalipun Tuhan perintahkan mereka untuk menyalakan tiang api untuk sebagai suatu peringatan. Langsung tidak pernah. Itu adalah suatu ritus buatan manusia, saudaraku. Ritus buatan manusia. Terang itu semua sementara sahaja. Dan oleh kerana mereka begitu fokus kepada itu terang, itu ritus buatan manusia, mereka terlepas terang yang kekal. Tuhan Yesus, masa dia muncul, terang kehidupan itu, dia muncul, kaum Yahudi terlepas. Sebab mereka terlalu fokus kepada terang buatan manusia itu, saudaraku. Nah, kalau kita sambung, di mana di pasal 7, Tuhan Yesus ada diskusi dengan kaum orang Yahudi, terutamanya orang Farisi. Kalau kita baca itu pasal. Nah, sehingga ayat yang ke-53, firman Tuhan berkata, lepas diskusi itu berlaku, lalu mereka semua pulang masing-masing ke rumahnya. Dan seterusnya kita lihat pasal yang ke-8 ayat 1 seterusnya. Kita lihat apa yang Yesus buat ya. Kita lihat, saya baca dari firman Tuhan, kitab pasal 8 ayat 1. Tetapi semua orang pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, Yesus selalunya pergi Bukit Zaitun. Setiap kali dia pergi ke sana biasanya untuk berdoa. Nah, terus kita lihat di ayat kedua pasal 8, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Wow, kita perhatikan apa yang firman cakap. Pagi-pagi benar. Maksud dia waktu fajar. At dawn, waktu fajar. Dia berarti masa matahari terbit. Kan? Pikirkan, kan dia ada kaitan dengan Malaki 2 yang Malaki 4 pasal 4 yang ayat 2 yang kita baca tadi itu, di mana firman Tuhan berkata apa? Surya kebenaran akan terbit. Inilah masanya matahari kebenaran akan terbit.
fajar. Yesus datang, itu matahari, the light showed up, alright? Terus kita baca, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 4, lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tertinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kita coba pikirkan, saudaraku. Perempuan itu berada di dalam keadaan yang takut memang. Kan? Tidak ada pengharapan, takut, dan mungkin perasaannya pasti mati. Mungkin ada di antara kita adanya perasaan begitu, bukannya dalam situasi yang sama dengan perempuan ini, tapi dalam keadaan yang mungkin kamu berasa takut, khawatir, sangat dihakimi dan sebagainya. Sehinggalah surya kebenaran, terang dunia itu muncul, Yesus datang. Saudaraku, di mana kita lihat ayat yang seterusnya kita baca, ayat 12. Setelah kejadian berlaku, baru firman Tuhan berkata, ayat 12 kata, maka Yesus berkata pula kepada orang, dalam situasi itu di mana perempuan pelaku zina itu mau dihakimi dengan penuh kegelapan, keadaan itu rasa gelap memang tuh. Yesus bilang apa? Maka Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Terang hidup bukan api ritus, saudaraku. Terang yang benar, bukan terang buatan manusia, saudaraku. Wow. Yesus adalah terang yang benar. Yesus terang yang benar itu mendedahkan kegelapan hati orang Farisi, orang agamawi mereka itu. Dan bukan saja begitu, setelah kegelapan mereka itu didedahkan oleh terang dunia Yesus itu, orang Farisi ini memang hati jahat kan, mereka berlari, tidak seorang pun mereka balik kemana? Kembali ke kegelapan mereka itu. Seperti lipas kan, apabila kita buka lampu di rumah, lipas itu akan berlari, berkeliaran, betul tidak? Sebab lipas dia takut, dia akan mau lari, coba cari kegelapan lagi, kembali dia. Ya, itu seperti lipas itu orang yang hati mereka penuh kegelapan itu. Dan juga Yesus itu terang yang benar, juga menghapuskan, dia bukan saja mendedahkan kegelapan orang yang hati gelap itu, tapi juga menghapuskan kegelapan perempuan yang ditangkap basah itu, perempuan yang berdosa itu. Tapi tujuannya bukan menghakimi dia, dia menghapuskan kegelapan dia itu dan membawa dia keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Kesembuhan ada pada sinarannya. Nah, saudaraku, amin. Di mana salah satu bahagian yang saya sangat suka di pasal 8 ini, perkataan yang bagi saya paling luar biasa adalah firman Tuhan berkata di ayat 6, tetapi Yesus membongkok. Nah, ini dia. Pada saat kegelapan, batu-batu kegelapan akan dilemparkan kepada itu perempuan. Firman Tuhan berkata,
Tetapi puji Tuhan, Yesus membongkok. Yohanes 1 ayat 14, Tuhan berkata begini, firman itu telah menjadi manusia. Wow, firman itu telah membongkok. Firman itu juga adalah terang, seperti mana yang kita sudah baca di ayat keempat. Seterusnya, di mana firman itu adalah Tuhan Yesus, dia juga adalah terang dunia. Kalau saya baca, terang itu telah menjadi manusia. Terang itu telah membongkok, turun ke bumi menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, saudaraku, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Apabila surya kebenaran menerangi di dalam kegelapan, bukan saja ia menghapuskan kegelapan. Yang kedua, akhir ini terang itu memancarkan kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah terang, bukan saja terang, tapi terang kasih karunia dan kebenaran. The light emanates atau radiates grace and truth. Saudaraku, hukum hanya mendedahkan dosa kita, dan tujuannya adalah untuk menghakimi dan menghukum. Tapi kasih karunia akan menyembuhkan apa yang kebenaran mendedahkan. Maksudnya kebenaran itu mendedahkan kesalahan dosa kita itu. Tapi kasih karunia Tuhan juga pada masa yang sama akan menyembuhkan kita. Amin. Tuhan mau kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang Dia yang indah sekali. Dia tidak memberi kita sebuah manual untuk kita buat DIY sendiri, manual panduan supaya kita buat DIY sendiri, cari jalan sendiri. Tidak. Tapi Tuhan memberi kita Emmanuel, God with us. Haleluya. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi kita Emmanuel. Amin. Ada sebuah kisah, cerita di mana berkenaan dengan orang asal Amerika, atau kita panggil dia American Indians. Mereka adalah orang asal negara Amerika. Negara Amerika, orang asal bukan orang putih, ya. Dia dipanggil orang asal mereka pada zaman dulu. Saya difahamkan cara mereka melatih kaum lelaki supaya mereka lebih berani pada masa mereka kaum lelaki capai umur 13 tahun. Budak itu sepanjang dia membesar, masa dia membesar, mereka ada banyak ujian, banyak tes, banyak pengajaran supaya mereka memperoleh kemahiran dan sebagainya. Tapi ujian yang terakhir, di mana mereka akan diletakkan, masa mereka 13 tahun, diletakkan di dalam hutan yang tebal, yang dalam sekali, satu malam, seorang diri, ya. Dan cara mereka dibawa masuk ke dalam hutan itu adalah mereka akan ditutup mata mereka itu, dan dibawa masuk ke dalam hutan, beberapa batu dalam sekali. Dan apabila mereka sudah sampai di tengah-tengah hutan itu, mata mereka akan dibuka dan mereka akan ditinggalkan di tempat itu seorang diri. Dan memang hutan itu hutan liar, dan mereka akan di tengah malam dengan banyak bunyi, binatang liar dan sebagainya. Memang keadaan yang sangat menakutkan, gelap sekali, sangat menakutkan. Dan itulah ujian yang terakhir, sama ada mereka boleh tahan tidak. Nah, malam itu seperti malam yang sangat panjang, paling panjang dalam hidup dia itu. Coba pikirkan, 13 tahun saja, ya. Dan dia akan tunggu, akan tahan sampailah fajar datang itu, di mana matahari terbit. Apabila matahari terbit, mula ada cahaya, dan budak itu akan nampak di sekelilingnya sebenarnya satu tempat yang sangat indah sekali, cantik, ada bunga-bungaan, adanya sebagainya, tempat satu
suasana yang cantik, dan di mana pada waktu malam mereka tidak dapat melihat itu. Dan apabila dia memandang di sekeliling, sehingga dia dapat melihat dari satu sudut ada satu bayang, dan melihat sebenarnya adalah seorang bapa. Dan siapa dia tu? Dan dia dapat jam itu adalah sebenarnya bapa dia sendiri. Sebenarnya sepanjang malam itu bapa dia sendiri ada bersama-sama dengan dia. Nah saudaraku, melalui cerita ini kita pikirkan, kita renungkan secara pribadi. Ada kalanya kita rasa kita ditinggalkan seorang diri mungkin di dalam suasana kegelapan, seperti perempuan itu yang telah diabaikan, ditinggalkan seorang diri begitu. Tetapi saudaraku, apabila terbitnya surya kebenaran hari itu, sinaran yang dipancarkannya penuh dengan kasih karunia, dan kita akan dapat melihat selama ini Bapa syurgawi kita sentiasa menjaga kita, sentiasa ada di situ menjaga kita. Amin. Kita tidak dapat melihat Bapa syurgawi kita, sehinggalah surya kebenaran anak Allah ini, Yesus, yang akan tunjukkan kepada kita. Itu yang Yesus katakan. Kenapa ramai orang tidak dapat melihat Bapa syurgawi? Karena mata kita telah ditutupi oleh banyak hal-hal perkara duniawi ini, saudaraku. Kan? Banyaknya perkara duniawi ini, sama ada perkara duniawi yang kemewahan, termasuk juga kesusahan yang kita hadapi sekarang telah menutupi mata kita. Kita hidup dalam kegelapan, sehingga apabila matahari ini terbit, surya kebenaran terbit, kita tidak dapat melihat, sebab sehingga kita mesti buka kain yang menutup mata kita, saudaraku. Dan hari ini kita sudah mengenali terang ini, memperamai kita, ya. Tapi juga ada di antara kita yang belum lagi mengenali terang dunia ini, belum lagi mengenali Tuhan Yesus secara pribadi dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Jadi saudara, saya dengan hati yang sepenuhnya ingin memberi kesempatan ini untuk saudara meresponi kepada Tuhan Yesus, di mana buka hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu, supaya terang kasih karunia ini, terang yang penuh kesembuhan, sinaran kesembuhan ini akan dipancarkan menembusi hidup saudara. Dan golongan yang kedua juga yang saya mau doakan adalah yang saudara perlukan kesembuhan, mungkin perlukan juga pelepasan dan penerobosan. Ada di antara kita kamu mungkin dalam keadaan kegelapan, sama ada dalam keluarga kamu ataupun tempat kerja kamu, saudaraku. Dan saya mau mendoakan untuk saudara buat masa ini. Jadi golongan pertama yang kamu kata, ya pastor, saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya secara pertama kali, dan juga yang telah jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Golongan yang kedua mau doa keperluan secara pribadi. Kita pejam mata dan saya mau doakan untuk kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu yang hidup. Telah kami mendengar firman-Mu, telah kami terdorong oleh firman-Mu Tuhan pagi ini. Terutamanya kami telah mengenali Tuhan Yesus sebagai terang kehidupan kami, surya kebenaran yang telah terbit dengan kesembuhan pada sinarannya. Dan pagi ini Tuhan, kami terima sinaran ini dari Tuhan Yesus. Dan saya mau doakan setiap saudara yang sekarang meresponi, biarlah terang kehidupan-Mu, kasih karunia-Mu dicurahkan ke atas mereka. Dan mulai saat ini Tuhan, mereka telah kembali kepada pangkuan-Mu, dan mereka telah menjadi anak Allah. Dan biarlah surya kebenaran-Mu dengan kesembuhan para sinaran-Mu akan menerangi kehidupan mereka Tuhan. Dan termasuk juga setiap umat-Mu Tuhan yang sangat memerlukan
satu sentuhan yang baru daripada Engkau Tuhan, yang perlukan kesembuhan, yang memerlukan pelepasan dan juga penerobosan dalam hidup mereka Tuhan. Pada saat ini biarlah surya kebenaran-Mu yang penuh dengan kesembuhan pada sinaran-Mu pancar masuk ke dalam kehidupan mereka, dan segalanya tentangan, segalanya rantai-rantai semuanya dihancurkan, dihapuskan dalam nama Tuhan Yesus. Adanya satu pelepasan dan kesembuhan yang sepenuhnya, kerana terang dunia telah menerangi kehidupan mereka pada saat ini juga di mana mereka berada. Jadi kami terima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, terima pelepasan ini dalam Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Kami terima penerobosan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan Engkau telah menjawab seruan doa kami Tuhan. Semua ini kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Khotbah pagi ini adalah satu pernyataan profetik, di mana pernyataan yang dari Melaki itu kami ingin deklarasikan, proklamasikan ke seluruh Malaysia dan termasuk juga Indonesia bagi saudara yang dari Indonesia, dan seterusnya ke seluruh dunia. Saudaraku, dunia tidak akan mengenali surya kebenaran sehingga kita memantulkan terang dan kasih karunia Tuhan, seperti mana Tuhan Yesus bilang yang kita adalah terang pada dunia, kan? So we are the light of the world. Jadi setiap kesempatan yang kita ada, terutamanya pada masa sekarang kita ada ini, kita harus bersinar lah, saudaraku, ya, bersinar. Jadi bagi gereja IPCC, saya mendorongkan saudara dengan lagu music video ini yang telah SRD Live buat, yang masa kami share. Saya share ini music video, doa kami, lagu itu ada doa kami yang saya dorongkan saudara doakan untuk negeri atau negara masing-masing melalui lagu ini, masa kita menyanyi bersama. So seterusnya pada akhir lagu ini saya kembalikan masa ini kepada Pastor Sam atau siapa pastor yang mengakhiri kebaktian IPCC pagi ini. Terima kasih. Saya sangat-sangat diberkati oleh masa ini yang saya dapat sampaikan firman Tuhan bagi saudara, dan saya pun berharap saudara telah diberkati oleh firman Tuhan. So saya berharap dapat berjumpa sekali lagi, bukannya dari online, mungkin very soon ya, kita akan jumpa di IPCC. Tuhan memberkati. God bless you. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi Malaysia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi Malaysia. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan